Dan di sini juga ada kelebihan dari ECAP ya teman-teman. Kita bisa langsung melakukan deposit melalui lokal bank ya, IDR Indonesia Rupiah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Auliaris. Nah, pada video kali ini kita akan membandingkan lagi dua broker forex, yaitu broker Avatrade dan juga broker ECAP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 4 hal penting dari kedua broker tersebut. So, pastikan kalian simak video ini sampai akhir ya. Oke, untuk pembahasan pertama di sini kita akan membahas kedua broker ini melalui website WikiFX. Kita bahas terlebih dahulu untuk broker Avatrade. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk broker Avatrade di website WikiFX itu mendapatkan skor sekitar 8,12 ya, dan di sini juga tertera bahwasannya broker forex Avatrade ini merupakan broker yang berasal dari negara Irlandia ya, dan mereka juga di sini tertulis terregulasi di Australia ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk lisensi ataupun regulasi yang mereka dapatkan. Di sini ada banyak sekali lisensi atau regulasi yang mereka dapatkan ya, mulai dari ASIC Australia. Kemudian juga mereka mendapatkan regulasi dari Jepang ya. Lalu mereka juga mendapatkan regulasi lokal dari asal negara mereka ya. Kemudian dari South Africa, dan yang terpenting mereka juga mendapatkan regulasi dari Inggris atau FCA. Nah, dengan melihat sebanyak ini regulasi yang mereka dapatkan, artinya kecil kemungkinan broker ini adalah broker scam ataupun broker fraud, karena memang mereka mengurus segala macam regulasi di beberapa wilayah seperti ini. Itu menandakan bahwasannya mereka sangat serius dan mereka sangat kredibel ya sebagai broker forex. Dan sedikit informasi juga ya, bahwasannya broker ini adalah salah satu broker yang sudah sangat lama beroperasi ya. Saya dapat sedikit informasi bahwasannya broker ini itu sudah mulai beroperasi sejak tahun 2006. Artinya sampai saat ini broker ini sudah beroperasi selama kurang lebih sekitar 17 tahunan ya. Bisa dibilang sebagai salah satu broker yang cukup legend dan tetap sustain walaupun sudah beroperasi selama itu. Dan buat teman-teman yang ragu, bang, apakah benar memang broker ini sudah terdaftar di beberapa regulasi ini? Kita akan langsung cek aja ya teman-teman. Kita akan cek di dua regulasi besarnya saja ya, yaitu di ASIC dan juga di FCA. Apakah memang benar broker Avatrade ini terdaftar di kedua regulasi tersebut ya? Kita cek pertama kali di regulator ASIC-nya. Ini merupakan website resmi dari regulasi ASIC ya. Kalian bisa cek sendiri nanti connectonline.asic.gov.au. Nah, kemudian saya cantumkan namanya ya, Ava Capital Markets Australia Pty Ltd, dan memang benar ya teman-teman bahwasannya mereka sudah terdaftar di regulasi ASIC ini dengan nomor ACN-nya, kemudian nomor ABN-nya, dan di sini kalian bisa lihat ya bahwasannya mereka sudah terregistrasi sejak tahun 2010 ya. Kan tadi mereka itu mulai beroperasi 2006 ya. 4 tahun kemudian mereka melebarkan sayapnya untuk menyasar market yang ada di Australia dan sekitarnya ya. Kemudian mereka langsung terregistrasi di regulasi ASIC ya. Artinya memang benar broker ini sudah terdaftar di regulator ASIC. Nah, kemudian bagaimana dengan FCA, bang? Nah, saya juga udah cek di FCA ya, bahwasannya memang benar Avatrade juga sudah terdaftar di FCA dengan nama Avatrade EU Limited ya, dengan nomor referensi 504072. Dan kalau kita cek juga di FCA ini ya, memang benar nomor lisensi mereka adalah 504072. Itu membuktikan bahwasannya Avatrade ini memang benar-benar sudah terdaftar di kedua regulasi besar tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana dengan broker ECAP, bang? Ya. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat untuk broker ECAP itu mendapatkan skor yaitu hanya 7,51. Kalau broker Avatrade tadi mendapatkan 8,12, berarti selisihnya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini bahwasannya ECAP ini berasal dari negara Australia ya, bukan dari negara offshore ya, ataupun bukan dari negara lepas pantai.
Dan sedikit informasi juga ya teman-teman, broker ini itu mulai beroperasi, saya dapat data tadi, mulai dari tahun 2009 ya. Artinya lebih cepat 3 tahun AvaTrade beroperasi, baru di 2009 eCap mulai beroperasi. Dan untuk regulasi, kalian bisa lihat sendiri di sini memang untuk lisens atau regulasi itu tidak sebanyak broker AvaTrade tadi ya, tapi secara regulasi besar mereka juga sudah memiliki ASIC dan FCA. Untuk lebih meyakinkan, kita bisa langsung cek aja di regulasi resminya ASIC dan juga FCA, apakah memang benar eCap juga terdaftar di regulasi tersebut ya. Kita mulai dari ASIC. Nah, di sini saya sudah cek di regulasi resmi ASIC bahwasannya eCap memang sudah terdaftar di ASIC dengan nama eCap Pty Ltd, dengan nama ACN-nya ini, ABN-nya ini, dan juga registration date-nya 2009 ya, which is ketika mereka mulai beroperasi di situ juga mereka langsung mengurus legalitas mereka di regulasi ASIC ini. Artinya mereka memang punya niat yang cukup baik ya untuk melegalkan broker mereka di negara Australia khususnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan regulasi yang ada di FCA Inggris? Nah, saya juga udah cek ya teman-teman bahwasannya mereka juga sudah terdaftar di FCA dengan nama eCap Group Ltd dengan reference number 921296, dan ini juga sesuai dengan nomor FCA yang terdaftar di WikiFX ya, yaitu dengan 921296. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas perbandingan jenis-jenis akun dari kedua broker ini ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari perbandingan jenis-jenis akun yang ada di broker AvaTrade. Nah, jadi setelah saya cek website AvaTrade ini ya, saya tidak menemukan perbandingan jenis-jenis akun yang mereka sediakan ya. Akhirnya saya tanya ke bot mereka, dan mereka bilang bahwasanya semua jenis akun adalah akun mikro, mini, dan makro secara bersamaan. Tergantung pada ukuran lot apa yang akan Anda gunakan untuk berdagang ya. Artinya di sini mereka tidak menyediakan banyak jenis akun ya, mereka hanya menyediakan satu jenis akun saja, dan perbandingan jenis akun tersebut itu berdasarkan pada ukuran lot yang kita gunakan saja ya teman-teman. Dan untuk spesifikasi jenis-jenis akunnya pun di sini mereka tidak menuliskannya ya. Jadi secara garis besar ya, deskripsi tentang akun yang mereka miliki itu bisa kita mulai dengan deposit minimal $100 ya teman-teman. Kemudian untuk leverage maksimal yang mereka sediakan adalah 1:400 ya. Lalu juga untuk platform ya yang mereka sediakan, di sini kalian bisa lihat sendiri ada begitu banyak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ingin trading forex ya, kalian bisa gunakan ini ya, MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, karena di sini digabung dengan ini ya teman-teman, dengan Ava Option mereka. Jadi selain mereka menyediakan platform untuk trading forex, mereka juga menyediakan platform untuk trading binary. Kemudian untuk spreadnya ya, kalau spread itu saya udah nyoba-nyoba ya. Kalau misalnya Euro USD itu rata-rata mulai dari 0,9 pips ya. Kemudian untuk platform forex yang lain itu rata-rata di atas 1 pip ya untuk spreadnya. Kemudian bang, apakah akun ini tersedia akun free swap? Ya ada ya teman-teman. Jadi untuk akun yang ada di broker AvaTrade ini, mereka menyediakan free swap ya, khusus buat teman-teman yang memiliki KTP Muslim ya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman penjelasan jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker AvaTrade ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas perbandingan jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker eCap ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini di halaman tipe-tipe akun yang disediakan oleh broker eCap ya, bahwasannya mereka menyediakan dua jenis akun ya, yaitu akun raw dan akun standar mereka. Untuk akun raw, spread itu dimulai dari 0,0 pips ya, kemudian untuk akun standar itu mulai 1 pips ya. Nah, untuk akun standar ini hampir mirip dengan broker AvaTrade tadi ya. Mereka mengklaim mulainya itu dari 1 pips juga. Nah, kemudian untuk akun raw itu komisi yang mereka tetapkan adalah $3,5 ya. Jadi ini kalau misalnya kita kali-kali juga dengan kira-kira spread yang mereka tawarkan ya, maka kita di sini kena, kalau misalnya komisi ini berupa spread ya, itu bisa kena sekitar 0,7 pips ya, atau 0,8 pips. Artinya lebih worth it daripada akun standar ini. Kalau komisinya ini kita jadikan spread ya, maka
Rata-rata spread yang dikenakan itu sekitar 0,7 ya. Kemudian untuk akun standar itu tanpa komisi seperti biasa. Lalu untuk setoran minimumnya ini sama seperti jenis akun yang dimiliki oleh Avatrade tadi, yaitu $100 ya, karena di sini tidak menyediakan akun send juga ya teman-teman. Kemudian volume perdagangannya 0,01 ya. Kalau untuk Avatrade tadi sama ya teman-teman, saya lupa menyebutkan tadi. Untuk volume perdagangan minimumnya 0,01 juga ya. Kemudian penjelasan lebih lengkapnya kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini untuk spread tipikal ya Euro USD, kalau standar account itu mulai 0,5 sampai 1,8 pips ya. Ini persis sama dengan broker Avatrade tadi ya. Kemudian kalau untuk raw accountnya itu mulai 0,0 sampai 1 pips. Kemudian di bawahnya leverage yang tersedia sampai 1:500. Di video sebelumnya ya saya juga udah bahas waktu kita daftar di broker Eggcap ini. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan leverage 1:500 ya, maka kalian trading itu berada di bawah naungan regulasi Saint Vincent and Grenadines ya, bukan di bawah naungan FCA dan ASIC. Karena kalau kalian mau berada di bawah naungan FCA dan ASIC, maka batas maksimal leverage yang bisa kalian gunakan adalah 1:200. Nah, kemudian untuk mata uang ya seperti biasa ya, ada USD ya teman-teman. Kemudian untuk scalping diperbolehkan ya, EA diperbolehkan, hedging diperbolehkan, tidak tersedia untuk klien ASIC ya, ataupun nasabah-nasabah yang mendaftar di bawah regulasi ASIC. Nah, itu dia teman-teman perbandingan jenis-jenis akun yang disediakan oleh kedua broker tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas metode deposit apa aja yang digunakan oleh kedua broker ini ya. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu metode deposit apa aja yang digunakan oleh broker Avatrade. Nah, kalau kalian masuk ke menu deposit yang ada di klien area mereka, di sini kalian bisa mendapati ada 3 metode deposit yang bisa kalian gunakan ya. Yang pertama yaitu online banking ya. Ini terdiri dari online banking kayak ZP ya, kemudian FXP ya, kemudian Petra, Skrill, Vasape ya, Maestro dan sebagainya ya. Kemudian di sini juga kalian bisa menggunakan Visa Mastercard ya. Nah, buat teman-teman yang punya kartu Bank Jenius, kalian bisa masukkan kartu kredit kalian di sini ya. Kalian tinggal masukkan nomor kartunya ya, kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian nomor keamanannya ya, kemudian kalian isikan tentang detail ini teman-teman ya. Kemudian kalian klik setorkan. Nah, setelah kalian klik setorkan nanti akan langsung terdata secara otomatis Visa Mastercard kalian di broker Avatrade ini, ataupun kalian bisa menggunakan wire transfer ya teman-teman. Di sini saya sangat jarang ya menggunakan wire transfer. Jadi bisa saya rekomendasikan kalian menggunakan Visa Mastercard saja ya, yaitu Bank Jenius tadi, ataupun kalian menggunakan online banking mereka ya. Bisa lewat Skrill maupun Vasape ya yang biasa kita gunakan. Nah, itu adalah metode deposit yang disediakan oleh broker Avatrade. Selanjutnya metode deposit apa aja yang disediakan oleh broker Eggcap ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk metode deposit yang disediakan oleh Eggcap ya. Untuk menu utamanya itu rata-rata Bitcoin ya, kemudian Tether ya, kemudian Tether yang Ethereum. Kenapa demikian ya? Karena memang broker Eggcap ini itu sangat fokus menggarap para trader yang tertarik atau yang minatnya itu di cryptocurrency ya. Sehingga memang untuk faktor metode deposit yang mereka gunakan ya sebagai metode deposit utama itu adalah cryptocurrency. Ataupun buat teman-teman yang kurang tertarik ya menggunakan metode deposit cryptocurrency ini, kalian bisa menggunakan seperti halnya tadi ya, Avatrade bisa menggunakan Skrill, Neteller, Vasape dan sebagainya ya. Dan di sini juga ada kelebihan dari Eggcap ya teman-teman, kita bisa langsung melakukan deposit melalui lokal bank ya, IDR Indonesia Rupiah. Nah, caranya kalian tinggal klik aja lokal bank IDR ini. Ya, kemudian kalian bisa pilih bank yang mau kalian gunakan. Di sini ada Buy Bank ya, kemudian Bank Negara Indonesia, kemudian ini BRI ya, P2P, kemudian juga bisa melalui virtual account mereka ya. Misalnya kita coba melalui virtual account Bank Rakyat Indonesia ya. Kemudian di sini kalian tinggal tentukan berapa yang mau kalian depositkan. Untuk minimum depositnya $100 ya. Kemudian kalian tinggal klik aja tambah dana di sini. Nah, setelah kalian klik tambah dana di sini maka akan muncul IDR deposit virtual account kalian ya. Ini adalah nomor referensi transaksinya, ini nomor virtual accountnya. Kemudian untuk jumlah depositnya
kalian transfernya segini ya teman-teman, Rp1.478.216. Jangan sampai kalian transfer 1.400.000 pas ya, ataupun 1.500.000 pas. Kalian harus transfer sesuai dengan nominal ini ya. Kemudian untuk cara pembayarannya ada berbagai macam cara pembayaran ya. Kalau kalian bingung, kalian tinggal ikuti aja panduan cara pembayaran ini. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan deposit itu menggunakan PayPal ya teman-teman. Lalu Visa Mastercard ya, kalian bisa menggunakan Bank Jenius juga, dan di sini kalian juga bisa menggunakan Help to Pay ya. Kemudian di sini kalian juga bisa menggunakan HiFinPay ya teman-teman. Jadi untuk metode deposit itu Eggcap jauh lebih lengkap daripada broker AvaTrade tadi ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan metode deposit yang digunakan oleh kedua broker ini. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua broker ini ya. Kita mulai kelebihan dari broker AvaTrade terlebih dahulu. Nah, untuk kelebihan pertama dari broker AvaTrade adalah tentunya broker ini memiliki free swap ya. Walaupun free swapnya itu khusus untuk muslim, tapi ini bisa dikatakan sebagai kelebihan dari broker ini. Karena kalau kita bandingkan tadi dengan broker Eggcap ya, yang jelas-jelas broker Eggcap tidak memiliki free swap ya, baik itu untuk muslim ataupun yang lainnya. Nah, untuk kelebihan yang kedua adalah broker ini itu memiliki minim slippage ya, sama seperti broker-broker lainnya yang memiliki regulasi yang ketat juga ya, seperti IC Market yang udah pernah kita bahas sebelumnya ya, kemudian Tickmill. Kemudian kelebihan selanjutnya dari broker AvaTrade ini adalah mereka support bahasa Indonesia ya. Jadi ini juga sangat memudahkan kita sebagai nasabah yang berada di Indonesia untuk menggunakan broker mereka ya, karena bisa dibilang masih banyak juga broker luar negeri yang top-top ya, yang regulasinya itu udah mantep tapi masih belum support bahasa Indonesia. Nah, di sini muncullah broker AvaTrade yang menurut regulasi mereka itu sudah sangat optimal ya. Mereka juga tetap memperhatikan bahasa yang akan kita gunakan ya, sehingga ini membuat broker mereka relevan dengan orang-orang yang berada di Indonesia. Nah, selanjutnya kelebihan yang terakhir dari broker AvaTrade ini adalah spreadnya itu tetap stabil ya, walaupun sedang news. Ini merupakan salah satu kelebihan dari broker-broker yang terregulasi dengan baik ya, karena kalau kalian perhatikan broker-broker yang tidak terregulasi dengan baik, mereka akan dengan mudah mempermainkan spread ya dan slippage ketika misalnya ada news besar. Nah, itu biasanya yang menjadi kekurangan dari broker-broker yang memiliki regulasi yang tidak ketat ya. Tapi walaupun demikian, regulasi yang tidak ketat itu tetap memiliki kelebihan. Misalnya ketika pendaftaran itu jauh lebih mudah ya daripada broker-broker yang memiliki regulasi yang ketat seperti ini. Kemudian juga soal leverage ya, mereka pasti memiliki leverage yang besar ya, karena mereka tidak diregulasi dengan ketat ya. Sangat berbeda dengan broker-broker AvaTrade ya seperti ini, karena mereka memiliki regulasi yang ketat ya, otomatis pendaftarannya juga agak sulit ya. Kemudian untuk leverage juga tidak bisa kita dapatkan secara maksimal. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari broker AvaTrade ya. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari broker AvaTrade. Nah, kekurangan yang pertama yang paling terlihat jelas adalah tidak adanya akun SEN ya. Padahal kalau kalian perhatikan untuk minimal deposit di broker AvaTrade ini salah satu yang paling besar ya di antara broker luar lainnya, yaitu sebesar $100. Nah, kekurangan yang kedua dari broker ini adalah metode depositnya yang cukup sedikit ya. Tadi kita udah bandingkan antara metode deposit AvaTrade dengan metode deposit Eggcap, dan terlihat jelas ya untuk metode deposit AvaTrade itu masih belum menyediakan lokal bank transfer Indonesia ya. Tentu itu sangat bermasalah buat teman-teman yang masih pemula tentunya ya, karena kalian pasti membutuhkan hal-hal seperti itu. Selanjutnya untuk kekurangan yang ketiga dari broker AvaTrade ini adalah spread forex ya. Di pair forexnya itu sedikit mahal kalau dibandingkan dengan beberapa broker luar yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, kalau kita dibandingkan dengan Eggcap itu mereka hampir sama ya teman-teman. Untuk spread di pair forexnya itu hampir sama ya. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa broker luar yang udah pernah kita bahas, misalnya Exness ya, XM, itu masih jauh sedikit lebih mahal AvaTrade ini ya teman-teman daripada broker-broker yang udah saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah kekurangan dari broker AvaTrade. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari broker Eggcap ya.
Oke, kita mulai terlebih dahulu dari kelebihan yang dimiliki oleh broker eCap. Yang pertama adalah tentunya metode depositnya yang jauh lebih lengkap daripada broker AvaTrade ya. Ini udah kita jelaskan tadi ya teman-teman. Di sini mereka menyediakan local bank transfer. Kemudian kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh eCap adalah minim slippage juga ya, sama seperti broker AvaTrade tadi, karena memang mereka broker yang cukup ketat regulasinya ya, yaitu ada ASIC dan juga FCA. Kemudian kelebihan yang ketiga dari broker ini adalah mereka memiliki julukan salah satu broker kripto termurah dan terlengkap ya. Kalau kalian perhatikan di website mereka itu, mereka bahkan menuliskan ya bahwasannya berapa sih komisi mereka untuk trading di pair kripto ya. Kemudian pair kripto yang mereka sediakan itu cukup lengkap ya kalau dibandingkan dengan beberapa broker lainnya. Nah, itu bisa dibilang sebagai kunci utama ya, atau USP mereka ya, unique selling product mereka. Mereka fokusnya itu di cryptocurrency. Nah, selanjutnya kelebihan yang keempat ya, atau kelebihan terakhir dari broker eCap ini sama seperti kelebihan yang ada di AvaTrade tadi ya, yaitu sama-sama sudah support bahasa Indonesia. Nah, itu adalah kelebihan dari broker eCap. Selanjutnya, bagaimana dengan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh broker eCap ini? Kekurangan yang pertama adalah komisi dan spreadnya yang agak mahal ya, khususnya di market forex. Nah, kalau misalnya di market atau di pair crypto, itu saya udah bandingkan beberapa dengan broker lain ya. Pair crypto mereka itu salah satu pair dengan komisi yang paling murah ya. Sedangkan kalau misalnya di market forex ya, itu sama seperti AvaTrade tadi, agak sedikit mahal ya dibandingkan dengan broker-broker yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Ya, paham ya teman-teman? Bukan dengan broker-broker lokal ya, tapi dengan broker-broker luar. Kalau dibandingkan dengan broker lokal udah pasti lebih mahal broker lokal ya, tapi ini kita bandingkan dengan broker-broker luar yang sejenis. Ya, kemudian untuk kekurangan selanjutnya dari broker ini adalah broker ini tidak memiliki akun SEN ya, sama seperti broker AvaTrade tadi. Selanjutnya kekurangan yang ketiga atau kekurangan yang terakhir dari broker eCap ini adalah tidak memiliki free swap ya, fasilitas yang membantu para swing trade ya untuk tidak dikenakan komisi swap. Nah, mereka tidak memiliki itu ya. Jadi buat teman-teman yang style tradingnya swing trade ya, kalian kurang cocok menggunakan broker ini. Karena apa? Karena nantinya kalian akan dikenakan swap juga ya. Jadi kalau kalian memang trading style kalian adalah swing trade ya, kalian bisa menggunakan broker-broker yang memberikan free swap ya. Ada banyak broker-broker yang memberikan free swap yang udah pernah saya bahas sebelumnya, tapi tetap ya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau misalnya kalian itu free swap ya, biasanya teman-teman ya, komisinya itu pasti jauh lebih tinggi ya, tetap ada plus minusnya. Jadi menurut saya pribadi, free swap ini sama aja ya dengan komisi. Jadi kalau misalnya ada broker nih ya yang tidak menyediakan free swap ya, berarti komisinya jauh lebih rendah. Tapi kalau misalnya ada broker nih yang memberikan kalian free swap, nah itu biasanya komisinya jauh lebih tinggi. Ya, intinya sama aja. Broker butuh yang namanya keuntungan. Nah, keuntungan itu didapatkan biasanya dari spread ya, komisi, dan juga dari swap yang mereka sediakan. Oke, itu dia teman-teman perbandingan dari kedua broker ini, yaitu broker AvaTrade dan juga broker eCap ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.